program studi Pendidikan Matematika Universitas Palangkaraya. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel. Sebelum kita masuk ke persamaan linear satu variabel, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup merupakan kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Nah, di sini kita bisa membedakan apakah kalimat tersebut bernilai benar atau bernilai salah. Contohnya di sini ada 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, ini merupakan kalimat tertutup. Kenapa? Karena di sini kita bisa membedakan apakah 3 kali 5 sama dengan 15 itu bernilai benar atau bernilai salah. Jadi, 3 kali 5 sama dengan 15 merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Selanjutnya ada 2 pangkat 3 sama dengan 6. Nah, ini juga merupakan pernyataan atau kalimat tertutup. Kenapa? Karena di sini kita bisa membedakan ini bernilai salah atau benar. Apa benar? 2 pangkat 3 sama dengan 6. Nah, di sini salah ya. Seharusnya di sini 8. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Jadi hasilnya sama dengan 8. Nah, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 6 merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Selanjutnya ada Jawa adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Nah, ini juga merupakan pernyataan karena di sini kita bisa tahu apakah kalimat tersebut salah atau benar. Jadi, Jawa adalah salah satu suku yang ada di Indonesia merupakan pernyataan yang bernilai benar. Selanjutnya, kita ke kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka itu merupakan kebalikannya dari kalimat tertutup, di mana kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Contohnya, di sini ada 5 ditambah X sama dengan 8. Karena di sini kita belum tahu nilai X-nya ini berapa, jadi kita belum bisa memastikan apakah 5 ditambah X sama dengan 8 ini bernilai benar atau salah. Kemudian ada 2Y dikurang 3 sama dengan 1. Nah, karena kita belum tahu nilai Y-nya ini berapa, maka kita belum bisa memastikan apakah 2Y dikurang 3 sama dengan 1 ini bernilai benar atau salah. Jadi ini merupakan kalimat terbuka. Oke, contoh selanjutnya ada N adalah bilangan ganjil. Nah, kita belum tahu kan ini N-nya ini nilainya berapa. Jadi, N adalah bilangan ganjil merupakan kalimat terbuka. Oke, sampai sini bisa dipahami ya perbedaan dari kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Jika sudah memahami apa perbedaan dari kalimat tertutup dan kalimat terbuka, sekarang kita lanjut ke PLSV atau persamaan linear satu variabel. PLSV merupakan kalimat terbuka yang memiliki satu jenis variabel berpangkat 1 dan memiliki tanda sama dengan. Contohnya di sini ada X ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kita perhatikan di sini ada variabel yang berpangkat 1 yaitu X. Kemudian di sini ada tanda sama dengan. Berarti X tambah 2 sama dengan 5 ini termasuk PLSV. Kemudian contoh selanjutnya itu ada 4 dikurang Y sama dengan 8. Kita perhatikan lagi di sini. Ada satu variabel yang berpangkat 1 yaitu negatif Y ya. Dan di sini ada tanda sama dengan. Berarti 4 dikurang Y sama dengan 8 termasuk ke dalam PLSV. Nah, di sini saya ada contoh tentukan mana yang termasuk PLSV. Kita perhatikan contoh yang pertama, itu ada 2A ditambah 3 sama dengan 9. Kita perhatikan di sini ya, ada satu variabel yang berpangkat 1, yaitu A. Kemudian di sini ada tanda sama dengannya. Berarti 2A ditambah 3 sama dengan 9 termasuk ke dalam PLSV. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Itu ada 3X ditambah Y sama dengan 10. Kita perhatikan di sini ternyata ada 2 variabel yaitu X dan Y. Nah, meskipun di sini ada tanda sama dengan, tetapi karena di sini memiliki 2 variabel, maka 3X ditambah Y sama dengan 10 tidak termasuk ke dalam PLSV. Selanjutnya,
itu ada X pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 8. Kita perhatikan di sini variabel X-nya itu berpangkat 2. Sedangkan syarat PLSP itu adalah berpangkat 1. Jadi, X pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 8 tidak termasuk ke dalam PLSP. Kemudian yang terakhir itu ada 3X dikurang 6. Nah, kita perhatikan di sini ternyata ada satu variabel yang berpangkat 1 yaitu X. Tetapi masalahnya di sini tidak ada tanda sama dengan. Berarti 3X dikurang 6 tidak termasuk ke dalam PLSP. Sekarang kita masuk ke penyelesaian persamaan linear satu variabel. Penyelesaian PLSP yaitu mencari atau menentukan nilai variabel sehingga menjadi pernyataan yang benar. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh yang pertama itu ada 5R dikurang 4 sama dengan 11. Nah, langkah pertama yaitu kita pindahkan suku yang mengandung variabel ke sebelah kiri dan yang tidak mengandung variabel ke ruas kanan. Kita perhatikan di sini 5R itu sudah berada di ruas kiri, maka kita tinggal memindahkan 4-nya ke sebelah kanan. Jadi 5R sama dengan 11 ditambah 4. Kenapa ditambah 4? Karena jika bilangan berpindah ruas, maka tandanya berubah. Misalnya, angka 4 ini di ruas kiri bertanda negatif. Maka jika berpindah ruas ke sebelah kanan, maka tandanya berubah menjadi positif. Jadi, 5R sama dengan 11 ditambah 4 adalah 15. Nah, untuk mendapatkan nilai R-nya, maka 15 kita bagi dengan 5. Jadi, R sama dengan 15 per 5. R sama dengan 3. Kemudian contoh soal yang kedua, itu ada 2X ditambah 3 sama dengan X dikurang 6. Ingat tadi langkah yang pertama, yaitu kita pindahkan suku yang mengandung variabel ke sebelah kiri, sedangkan yang tidak mengandung variabel kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 2X, ingat jika berpindah ruas maka tandanya berubah. Karena X di ruas kanan itu bertanda positif, maka berpindah ke ruas kiri menjadi negatif. Jadi 2X dikurang X sama dengan negatif 6-nya ini tetap dikurang 3. Karena 3 di sebelah kiri itu bertanda positif, maka berpindah ke sebelah kanan menjadi negatif. X sama dengan negatif 9. Kenapa ini jadi X? Karena ini 2X dikurang X. Artinya di sini 2X dikurang 1X. Nah, 2 dikurang 1 itu kan 1, jadi kita tinggal tulis X sama dengan negatif 9. Jadi nilai variabel atau nilai X-nya itu adalah negatif 9. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, yaitu 3 dikali 4X dikurang 2 sama dengan 6. Nah, sini jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita kalikan dulu 3 sama 4X dikurang 2 ini. Jadi 3 dikali 4X sama dengan 12X. Kemudian 3 dikali negatif 2 itu negatif 6. Jadi 12X dikurang 6 sama dengan 6. Jika sudah seperti ini, tinggal kita pindah ruaskan. Karena X ini sudah berada di ruas kiri, maka kita tinggal memindahkan yang negatif 6. Jadi 12X sama dengan 6 ditambah 6. Kemudian 12X sama dengan 6 ditambah 6 adalah 12. Kita dapat X-nya adalah 1. Kenapa 1? Ini didapat dari 12 dibagi dengan 12. Dapatlah X-nya 1. Kemudian contoh soal yang keempat, itu ada 40 dibagi N dikurang 1 sama dengan 10. Nah, jika terdapat soal seperti ini, untuk memudahkan kita, maka yang mengandung variabel kita pindahkan dulu ke sebelah kanan. Jadi 40 sama dengan 10. Karena di ruas kiri ini dibagi, maka jika berpindah ruas ke sebelah kanan, maka menjadi dikali. Jadi 10 dikali N dikurang 6. 40 sama dengan, ingat seperti soal nomor 3 tadi,
10 kita kalikan dulu sama N, jadi 10N. Kemudian 10 dikali negatif 6, dapatlah negatif 60. Jadi 40 sama dengan 10N dikurang 60. Nah, jika sudah seperti itu, kita pindah ruaskan yang negatif 60 ke sebelah kiri. Jadi positif 60. Nah, 40 ditambah 60 sama dengan 10N. 100 sama dengan 10N. Jadi kita dapat N-nya adalah 10. Dari mana 10 ini? 10 ini dari 100 dibagi 10, dapatlah 10. Atau bisa kita balik dengan N sama dengan 10. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima, yaitu ada 2 dikali 3X dikurang 2 dikurang 3 dikali 3X ditambah 5 sama dengan X dikurang 3. Nah, langkah pertama, kita kalikan dulu 2 dikali 3X dikurang 2 sama negatif 3 dikali 3X ditambah 5. Nah, 2 dikali 3X itu kita dapat 6X. Kemudian 2 dikali negatif 2 itu negatif 4. Kemudian negatif 3 dikali 3X itu adalah negatif 9X. Kemudian negatif 3 dikali 5 itu adalah negatif 15. Sama dengan X dikurang 3. Nah, didapatlah 6X dikurang 4 dikurang 9X dikurang 15 sama dengan X dikurang 3. Setelah ini, kita pindah ruaskan suku yang mengandung variabel, kita pindahkan ke ruas kiri, sedangkan suku yang tidak mengandung variabel kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga tertulislah 6X dikurang 9X. Nah, X yang berada di ruas kanan jika berpindah ke ruas kiri, maka berubah menjadi negatif, sehingga negatif X sama dengan negatif 3, setelah kita tulis negatif 3. Kemudian negatif 4 dan negatif 15 yang berada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga berubah menjadi positif 4 dan positif 15, sehingga kita dapat 6X dikurang 9X dikurang X sama dengan negatif 3 ditambah 4 ditambah 15. Setelah itu tinggal kita hitung. 6X dikurang 9X itu negatif 3. Negatif 3 dikurang X itu adalah negatif 4. Sama dengan negatif 3 ditambah 4 itu adalah 1. 1 ditambah 15 adalah 16. Sehingga kita dapat negatif 4X sama dengan 16. Sehingga kita dapat di sini X-nya adalah negatif 4. Dari mana negatif 4? Dari 16 dibagi negatif 4. Dapatlah X-nya negatif 4. Jadi variabel atau nilai X-nya adalah negatif 4. Sekarang contoh soal yang ke-6, itu ada 2X ditambah 3 per 5 sama dengan X dikurang 1 per 3. Nah, langkah pertama di sini jika kalian menemukan soal seperti ini, angka 5 di sisi kiri kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Begitupun dengan angka 3 ini, angka 3 kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi seperti ini, 2X ditambah 3. Angka 3 di ruas kanan karena dia itu pembagian ya, jadi berpindah ke ruas kiri menjadi perkalian. Jadi 2X ditambah 3 dikali 3 sama dengan X dikurang 1. Karena itu dibagi, maka jika berpindah ruas ke sebelah kanan menjadi dikali, sehingga kita tulis X dikurang 1 dikali 5. Jika sudah seperti ini, tinggal kita kalikan. 2X dikali 3 kita dapat 6X, kemudian 3 kali 3 itu adalah 9, sama dengan X dikali 5 adalah 5X, negatif 1 dikali 5 adalah negatif 5. Selanjutnya, kita pindah ruaskan. Semua suku yang mengandung variabel kita pindahkan ke ruas kiri, sedangkan yang tidak mengandung variabel kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 6X, 5X berada di ruas kanan. Kita pindah ke ruas kiri, maka berubah menjadi negatif. Sehingga 6X dikurang 5X sama dengan negatif 5, tetap kita tulis negatif 5. Kemudian 9-nya karena berpindah ruas dari kiri ke kanan, maka berubah
tandanya menjadi negatif, sehingga kita dapat negatif 5 dikurang 9. Setelah itu tinggal kita hitung, 6x dikurang 5x itu adalah 1x ya. 1x itu satunya gak perlu ditulis, jadi tinggal x-nya aja, sehingga x sama dengan negatif 14 ya. Negatif 14 dari mana? Dari negatif 5 dikurang 9. Sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasannya bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.